Halo, saya Diananta Soekarno Putri, NPM 201000152, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kramat Jati, Surakarta. Jelaskan tentang hak guna bangunan. Hak guna bangunan merupakan hal yang kerap menjadi perhatian utama bagi kalian yang sering melakukan jual beli properti. Pembangunan di Indonesia yang cukup pesat mengakibatkan jual beli bangunan bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan tidak heran jika banyak yang menjadikan hal ini sebagai peluang investasi yang menarik untuk dikembangkan atau dijalankan. Sebelum membeli sebuah properti atau bangunan, kalian perlu memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah memperhatikan status kepemilikan properti sehingga kedepannya kalian bisa dengan mudah mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan bangunan tersebut. Selain sertifikat, juga perlu mengenal dengan dan mengerti apa itu hak guna bangunan. Oleh karena itu, kali ini saya akan memberikan informasi lengkap tentang hak guna bangunan. Mengenai dasar hukum HGB, beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai HGB adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mencakup pasal 35 sampai dengan pasal 40, pasal 50, 51, 52, dan pasal 55. Yang kedua adalah ketentuan-ketentuan konvensi pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 8 UU PA. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Terdiri dari pasal 19 sampai dengan pasal 38 mengatur tentang subjek hak guna bangunan. HGB hanya dapat dimiliki oleh kedua subjek berikut dan tidak dapat dimiliki oleh orang asing. Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Tercantum pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri HGB. Adapun ciri-ciri HGB sebagai berikut. Yang pertama adalah jangka waktunya terbatas. Artinya pada suatu waktu akan berakhir. HGB diberikan pada jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas permintaan pemegang hak serta mengingat keperluan dan keadaan bangunan-bangunannya. HGB dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Yang kedua, HGB dapat beralih dan dialihkan ke pihak lain sepanjang jangka waktu belum habis. Yang ketiga, HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sepanjang jangka waktu berlakunya belum habis. Yang keempat, HGB termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan. Dan kelima adalah HGB juga dapat dilepaskan oleh pemegangnya sehingga tanahnya menjadi tanah negara. Jika bertanya-tanya apa sih kekurangan dan kelebihan HGB, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa lebih baik memiliki sertifikat hak guna bangunan dibandingkan hak milik. Namun, tahukah kalian, selain memiliki beberapa kelebihan, hak guna bangunan ini juga memiliki kekurangannya. Apa saja?
Kelebihan dari yang dimiliki oleh hak guna bangunan yang pertama adalah kalian tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak seperti membeli sebidang tanah, di mana kita ketahui bahwa membeli sebidang tanah itu tidaklah murah. Namun hal ini sangatlah tepat digunakan bagi kamu yang hanya berniat tinggal sementara atau mendirikan sebagai usaha yang singkat. Selain kelebihan, sertifikat hak guna bangunan ini juga memiliki kekurangan, yakni meski kalian diberikan hak untuk mendirikan bangunan atau usaha di atas tanah milik orang lain tersebut, kekurangannya adalah kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah. Selain itu, kekurangan yang berikutnya adalah sertifikat ini diberikan batas waktu, yakni semaksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Nah, itu beberapa informasi terkait dengan hak guna bangunan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.